Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot yang suka menembak dengan cara shot ngursot dan juga memberikan tip-tip sederhana terkait kepada dunia senapan angin. Sekarang syukur alhamdulillah sahabat, semoga kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Pada kesempatan ini sahabat, saya ingin mengulas tentang dunia senapan, terutama senapan uklik. Jika Anda menggunakan senapan uklik jenis Sub Innova, jenis Canon 737, terkadang Canon karena gara-gara Canon sahabat 737 dianggap senapan yang abal-abal, padahal senapan Canon 37 itu diakui ada beberapa berdealer itu, dan ini senapan baru sahabat, asli ini senapan baru, bukan Canon klasik dulu sih aslinya. Beda dengan Sub Innova. Sub Innova ini memang senapan klasik yang sudah lebih lama malang melintang di dunia persenapan anginan. Pengguna Canon 737, pengguna Sub Innova dan juga Subto yang mana chambernya juga bahannya yang menggunakan bahan plastik semacam ini sahabat, chambernya bahan plastik. Banyak orang khawatir terhadap penggunaan chamber pada Sub Innova dan juga Canon 737, walaupun Canon 737 diakui keakurasinya super mantap pada larasnya, namun orang banyak angkat tangan karena melihat pada chambernya yang cuma bahannya bahan plastik. Dan juga Sub Innova yang mana bentuk chambernya bentuk monoled dan juga mungkin agak sulit ditemukan di beberapa jenis uklik yang lain sahabat yang menggunakan chamber monoled, kecuali Sub Innova dan juga Canon 37, Canon 747 dan Canon 808A. Kalau Canon 0 enggak mungkin Magnum, kurang tahu saya sahabat, bisa Anda cari sendiri lah nanti referensinya. Penggunaan plastik ini sahabat tentu saja ini mudah pecah, berbeda dengan bahan yang menggunakan bahan kuningan, bahan aluminium dan sebagainya. Tentu saja ini sangat mudah pecah. Lalu apa yang akan saya bahas? Apakah kita harus mengganti ini? Oke sahabat, kita mengganti chamber ini alangkah lebih baiknya saat rusak sahabat. Jangan kita ganti saat masih baik, rugi kan? Penggunaannya masih normal, kita harus ganti gara-gara takut pecah. Jangan takutlah, asalkan teknik penggunaan kita itu benar, maka chamber ini tidak akan mudah pecah aslinya sahabat, asalkan penggunaannya benar. Jadi sekarang saya akan memberikan tips langkah-langkah bagaimana caranya agar chamber plastik ini pada Sub Innova ataupun Canon 737 tidak mudah pecah sahabat. Baik, kadang-kadang teman-teman bertanya, apakah atom bahan plastik semacam ini akan pecah dikarenakan tekanan angin besar sahabat? Kayaknya tidak sih. Kalau hanya sebatas angin sahabat yang masuk melalui chamber bawah ini kemudian masuk ke transfer angin, ini sepertinya tidak akan mudah pecah sahabat, tidak akan mudah pecah. Yang mudah pecah aslinya sahabat apabila penggunaan kita saja yang keliru. Contohnya kayak gini ya. Mulai dari langkah pertama sahabat. Langkah pertama, agar chamber ini tidak mudah pecah. Jika pengguna normal ini sulit pecah, mungkin usianya agak lama sahabat, mungkin sekitar tahunan ataupun 5 tahunan baru mungkin pecah karena usianya sahabat. Tapi kalau pengguna normal ini normal. Langkah pertama yang membuat chamber ini mudah pecah yaitu apabila saat kita memperbaiki komponen pada ini sangat kasar. Contoh kasus kayak gini sahabat. Seal pada tabung umpamanya rusak sehingga serombong tabungnya harus kita buka ya, kita buka ini sangat kasar, tidak pelan-pelan sahabat. Kita buka serombong tabung yang di sini ini sangat kasar, dibuka dipaksa bisa aja ini pecah. Ketika memasukkan juga sama sahabat, kita palu prok bisa aja ini pecah. Bagaimana caranya? Maka kita harus hati-hati. Kalau kita membuka tabung, serombong tabung pada senapan ini diputar sahabat, dibuka dengan cara diputar, jangan ditarik, dibuka dengan cara diputar.
Loh, itu kan bisa merusak seal transfer angin. Lebih baik kita korban seal transfer angin sahabat ketimbang chambernya. Kalau chambernya pecah sahabat, maka kita harus buka larasnya, buka dan sebagainya. Saat membuka saat membuka serombong tabung kita putar. Saat memasukkannya sahabat tentu saja nggak bisa diputar, dikarenakan ada seal transfer angin di atasnya. Kalau kita putar bisa saja seal transfer anginnya itu malah berubah posisi. Caranya gimana? Yaitu kita kasih minyak sahabat. Kita kasih minyak agar masuknya itu mudah ke dalam. Kasih minyak, jadi smooth masuknya, jangan terlalu dipaksakan. Kemudian kadang-kadang juga ada penambahan kunci bagian bawah, kunci bagian bawah pada serombong tabung. Mendingan gak usah sahabat, gak usah. Loh, kenapa kok gak usah? Nanti seal transfer anginnya nggak nutup kepada lubangnya. Di sini sudah ada kunci sahabat, kunci untuk menekan tabung ini agar maju ke depan. Gak usah. Kalau umpamanya mau diganjal jangan menggunakan yang besi, kita menggunakan yang ringan-ringan saja ya. Nanti menggunakan besi kalian palu tak 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 tak, terlalu sepan, ini pecah sahabat, ini pecah. Oke, itu yang pertama dalam posisi pembukaan dan juga pemasukan pada serombong tabung. Dan usahakan sahabat juga yang membuat pecah ya, apabila posisi serombong tabung itu transfer anginnya tidak lurus pada lubang chamber. Kalau umpamanya nggak lurus, maka angin akan menghantam samping chamber ini, bisa pecah. Tapi kalau umpamanya masuk ke dalam lubang transfer angin ini masuk ke laras, sulit untuk pecah sahabat, sulit untuk pecah. Yang pecah gara-gara tekanan angin itu apabila lubang pada serombong tabungnya, lubang transfer anginnya nggak lurus. Gimana itu bisa lurus? Ya tentu saja apabila lubang di sini ini memang sesuai lubangnya dengan lubang pada pengunci bautnya, kan itu pasti lurus. Apabila sudah oplek, bautnya sudah miring, di sini miring ke atas, miring ke bawah gini, miring, maka posisi transfer anginnya itu juga akan miring di atas sahabat. Jika bautnya miring sudah. Yang pertama. Yang kedua juga sama, ketika pada pelatuk kita mengunci pasak, kita hantam sangat kuat menggunakan palu, tentu saja ini akan pecah. Dan yang juga yang sering terjadi adalah pada saat ini sub Innova sahabat, sub Innova ini dan chambernya oleh saya nggak diganti, tidak menggunakan aluminium, dan ini powernya kuat sahabat dan nggak pecah, normal saja. Tapi ini adalah chamber yang ori sahabat. Perbedaan yang ori dan yang tidak ori adalah kalau chamber sub Innova yang ori sahabat tentu ada di sini ini hijau, ada karet hijaunya, kanan dan kiri ini hijau. Sedangkan untuk chamber sub Innova yang biasa warnanya hitam semacam ini tidak ada hijaunya. Itu mudahnya. Tapi kalau umpamanya nanti ada yang kemudian karetnya ini dibeli kemudian letakkan di sini, ya kurang tahu juga sahabat. Tapi yang jelas lumrahnya pada sub Innova yang ori, begitupun ketika Anda beli sub Innova sub Innova bukan chambernya saja, senapan sub Innova di beberapa online shop umpamanya, untuk melihat yang ori cukup melihat chambernya. Kalau chambernya ini hijau semacam ini sahabat, biasanya ini ori, sedangkan yang hitam seperti semacam ini biasanya enggak ori sahabat. Oke, itu perbandingan sederhana. Selanjutnya sahabat, yang membuat chamber ini mudah pecah juga saat kita mau membuka grendel senapannya. Kalau kita mau membuka grendel senapannya sahabat, karena grendel senapan ini bukan sistem putar seperti halnya sub tiger, ini sistemnya adalah sistem pair, yaitu dipencet di sini kemudian terbuka semacam ini. Maka jangan sampai kalian membiasakan membuka grendel ini dengan cara langsung kayak gini. Ini bisa saja plastiknya ini dipecah sahabat. Jadi kalau umpamanya Anda membuka grendel, usahakan bagian belakangnya ini tahan sahabat. Jadi kalau umpamanya kamu membuka grendel kayak gini, jangan sampai grendel ini kayak gini. Ini mudah terjadi pecah. Tapi kalau penggunaannya itu kita tahan agar tidak langsung menghantam bagian belakang ini, maka insya Allah ini lebih aman, Jadi aslinya sahabat, kebanyakan chamber yang pecah bukan dikarenakan penggunaan normal, tapi kebanyakan dikarenakan kesalahan kita dalam penggunaan senapannya, dalam perbaikan dan sebagainya. Itu kebanyakan yang pecah. Kalau penggunaan normal itu sahabat sulit sih, bukan tidak ada, bukan nggak mungkin ada penggunaan normal itu yang pecah, bukan tidak ada, tapi lebih banyak
chamber pada senapan Sapinova Canon 737 ataupun Sabto yang sama-sama menggunakan bahan semacam ini sahabat, pecah dikarenakan kesalahan kita saja. Oke, mungkin ini tips sederhana sahabat yang bisa saya berikan bagaimana caranya kita menjaga keawetan pada chamber Sapinova Canon 37 ataupun senapan-senapan yang lainnya menggunakan bahan plastik semacam ini pada chambernya. Kurang lebihnya mohon maaf sahabat, mohon dukungannya untuk tetap tonton channel kita. Tekan subscribe, tekan loncengnya agar Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru terhadap tips dan trik sederhana dan juga edisi hunting yang sangat melelahkan dan sebagainya. Dan juga like, komentar yang positif. Oke, saya tunggu sahabat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.